Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, segala puja-puji kehadrat Allah atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan juga berbagai anugerah kepada kita. Alhamdulillah, kita pada hari ini sehat walafiat, dan insyaallah dan mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita dalam kesuksesan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa mengawali rangkaian kajian kita malam hari ini, kita membaca suratul Fatihah. Pertama tentu kita niatkan bahwa dengan Al-Fatihah ini, dengan karamatul Fatihah, dengan jahnya Al-Fatihah, kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dan juga kelancaran dalam segala usaha dan juga kesuksesannya sekaligus, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semua. Dan yang kedua, jika ada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala dan kembali menjadi manusia-manusia yang beraktivitas secara normal. Yang ketiga, Fatihah itu kita niatkan bahwa jika ada saudara-saudara atau teman rekan kita yang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan dan juga kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shadihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masih di Kitabul Adab, ini babnya mengenai thayyibul kalam dan talaqatul wajhi, berkata-kata yang baik, thayyibul kalam, dan talaqatul wajhi itu bermanis muka gitu. Jadi ya bermanis muka, dan keduanya thayyibul kalam maupun menampakkan wajah yang manis, wajah yang sumringah, wajah yang tidak cemberut, tidak jutek gitu ya, tidak mengkerut, itu adalah bagian dari ibadah. Di dalam teks-teks hadis ya, disebutkan demikian gitu. Jadi thayyibul kalam dan talaqatul wajhi. Bahkan itu kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kemabruran haji, itu disyaratkan satu diantaranya adalah thayyibul kalam itu. Jadi ketika Nabi bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma
wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah, bahwa dari satu umroh kepada umroh yang lain itu adalah kafarat, penebus dosa di antara jeda waktu keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah, sementara haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Lalu kan sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wa ma birruhu ya Rasulullah, apa sih tanda mabrur itu wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, it'amut ta'am wa thayyibul kalam wa min thayyibil kalam ifsya'is salam. Jadi tandanya mabrur itu adalah bagaimana orang itu it'amut ta'am, memberi makan orang lain gitu. Tanda kemabruran adalah mengekspresikan rasa syukurnya dengan membagikan rizkinya kepada yang lain. Jadi dari sebagian dari anugerah Allah dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu it'amut ta'am. Selain it'amut ta'am adalah thayyibul kalam, kata-katanya itu baik. Kata-kata yang baik itu salah satu tanda kemabruran haji. Wa min thayyibil kalam, di antara kata-kata yang baik adalah ifsya'is salam atau ifsya'us salam, ya. Menebarkan salam, kedamaian. Jadi kata-katanya tidak membuat orang lain ingin membalas kata-katanya. Kata-katanya menyejukkan, itu ifsya'us salam, itu menebar kedamaian. Jadi ungkapannya saja dengernya sudah enak gitu. Apalagi jika tangannya menjadi pemurah. Nah, itu tanda-tanda haji. Karena itu kan dalam riwayat mengenai soal haji itu, nah, di satu sisi saya pernah cerita mungkin di sini bagaimana orang yang berhaji yang jumlahnya 600.000 itu, lalu kemudian malaikat berdialog berdua, itu sudah di Arafah tapi satu pun hajinya nggak ada yang diterima, gitu kan. Lah bagaimana tidak diterima? Ya itu nggak tahu, pokoknya malaikat berdua begitu. Tapi berkat satu orang yang tidak berangkat haji, namanya al-mu'affaq di situ disebutkan, itu justru orang yang 600.000 yang ada di Arafah itu hajinya diberkahi oleh Allah, kemudian diampuni dosanya itu berkat satu orang yang namanya muwafaq, yang niatnya menunaikan ibadah haji tapi nggak bisa. Jadi orang yang dengarnya ini setengah waliullah lah gitu, bisa mendengar percakapan malaikat itu kan, antara sadar dan tidak sadar, antara setengah mimpi atau terjaga. Ya, dia kemudian penasaran, selesai haji dia nggak pulang, cari yang namanya muwafaq yang disebutkan oleh malaikat itu. Bagaimana ceritanya muwafaq inilah yang tidak berangkat haji tapi bisa menolong orang-orang yang haji gitu. Karena orang yang haji yang tadinya tidak diterima oleh Allah, hajinya menjadi diterima oleh Allah. Nah, ternyata setelah ditelusuri, dicari-cari, ketemu, dan kemudian ditanyakan, apakah Anda berangkat haji tahun ini? Tidak. Walaupun saya sudah nabung 30 tahun untuk ingin berangkat haji itu. Nabung saya 30 tahun. Ya, kira-kira cukup perbekalan, saya sudah siap berangkat. Atau pada saat yang bersamaan istri saya lagi hamil, mencium aroma yang menurut dia menggairahkan lah, menimbulkan nafsu makan begitu. Tolong carikan itu di mana, beli berapa saja harganya gitu. Ketika muwafaq ini memenuhi keinginan atau hajat istrinya, yang kalau bahasa kita yang ngidam barangkali begitu ya, dicari itu dari sumber bau-bauan masakan, aroma masakan yang enak, lalu ditemukan, di situ ditemukan ada seseorang yang sedang memasak. Lalu kemudian dia salam, muwafaq, dia katakan dia punya keperluan, ingin mencicipi hidangan itu istrinya di rumah dan mau dibeli berapa saja. Nah, yang mengagetkan muwafaq itu bahwa tuan rumah setelah menjawab salam, dia katakan masakan ini halal untuk kami, tapi haram buat tuan. Loh, kenapa bisa begitu? Karena ini adalah bangkai himar, bangkai keledai yang kami masak, yang kami temukan di jalan. Ya haram, bangkai itu kan haram. Semua bangkai itu haram kecuali dua, kecuali dua. As-samaku wal jarodu, yaitu ikan dan belalang. Itu yang halal, bangkai itu cuma dua itu, belalang bangkainya halal.
Ikan walaupun sudah menjadi bangkai, sudah mati, nggak disembelih, halal. Darah semuanya haram kecuali dua, al-kabid wa tihal, hati dan limpa. Itu hati itu darah, limpa itu darah, tapi darah itu boleh dimakan, selain itu nggak boleh dimakan, haram. Nah ini kan bangkai, himar, dimasak, ya tetap haram. Tapi karena orang itu cerita kelaparan sudah 3 hari 3 malam tidak makan, nah itu kan nanti terjadi hukum darurat. Famanidturra ghaira bagin wala adin fala isma alai. Jadi kalau dia darurat enggak ada dosa. Sebetulnya bukan jadi halal gitu, tapi enggak ada dosa, dia makan. Haram. Kaget mendengar itu, muafak pulang, kemudian membawa seluruh perbekalan yang direncanakan untuk berangkat haji, dia serahkan ke janda dengan 3 anaknya ini yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan, dan dia katakan, ya Allah, hajiku hanya sampai di rumah ini. Nah berkat orang seperti inilah, orang yang haji yang dalam satu musim jumlahnya 600.000 orang itu, hajinya diterima oleh Allah. Tadinya enggak diterima hajinya, karena ada satu orang yang menjadi kewajiban semua diabaikan. Tapi untunglah, ini kan fardu kifayah, ada orang yang nolong. Jadi betapa gembiranya kita kalau ada orang yang bisa memberikan makan kepada orang lain. Harusnya kita berdosa kan? Apakah karena tahu atau tidak tahu, kita jadi berdosa kalau sampai meninggal orang itu karena kelaparan. Kita sebagai tetangga atau ada yang dalam lingkungan itu, kita semua berdosa. Tapi kalau ada satu orang saja, kita terselamatkan, terampuni dosa kita hanya karena ada satu orang yang menyelamatkan. Orang sudah tergeletak, nggak bisa makan, ada yang nolong. Atau sudah sakit parah, nggak ada yang bawa ke rumah sakit. Nah, ya dosa semua. Gitu. Dalam teks ini dikatakan tadi, antara lain thayyibul kalam itu juga kata-kata itu amut to'am, itu salah satunya, dan thayyibul kalam itu kata-kata yang baik, bagian daripada ciri haji mabrur. Dan dalam teks ini dikatakan bahwa bagaimana seseorang itu mesti berkata-kata yang baik dan juga tolaqatul wajhi, bermuka manis atau bermanis muka, tidak cemberut. Dan kalau itu dilakukan, kata-kata yang baik dan juga dengan muka yang sumringah, yang baik, yang senang orang lain memandangnya, itu sudah menjadi ibadah. Di dalam teks hadis dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu itu sudah sedekah gitu. Kullu ma'rufin shadaqah, di dalam hadis yang lalu dikatakan demikian. Setiap kebaikan itu juga bernilai sedekah. Kenapa banyak sedekah? Karena sedekah itu menjadi kewajiban struktur organ tubuh yang ada dalam diri kita. Dalam hadis Nabi dikatakan kita ini punya 360 tulang-tulang persendian. Nah, setiap tulang persendian itu setiap hari harus ada sedekahnya. Harus ada sedekahnya. Sementara kita ini kan kalau sedekah mikirnya kan uang, berapa uang yang harus sedekahkan. Karena itu dikatakan ya kalau nggak punya, ya kalimat yang baik itu sedekah. Kalimatun thayyibah sedekah. Zikir itu sedekah juga gitu. Jadi jangan dikira bahwa kita zikir, Ustaz tadi zikir 33, 99 tambah 1 udah 100 kali. Masih kurang tuh 360. Persendian kata Nabi 360. Masih kurang, tapi kalau 5 waktu cukuplah kalau gitu ya. Ya tapi nggak cukup hanya sekedar untuk bersedekah tangan aja, untuk nabung pahala juga, gitu kan. Ya saya kira begitu, karena itu perlunya zikir di situ. Itu memelihara tubuh dengan zikir pantas, layak, sama dengan dalam penelitian kan kenapa tumbuhan yang dibacakan sholawat, tumbuhan yang dinyanyikan dengan nyanyian-nyanyian klasik, dan tumbuhan yang dibiarkan walaupun disiram dengan baik itu berbeda tumbuhnya. Yang dibacakan sholawat apalagi Al-Quran itu cepat, tinggi, berbuah, bagus gitu. Karena itu juga bertasbih, bernyawa. Jadi setiap makhluk Allah yang
hidup itu, apakah manusia, hewan, tumbuhan, itu kan bernyawa, itu tahu cara tasbihnya. Kullun alima sholatahu wa tasbihah. Setiap makhluk Allah itu tahu caranya sholatnya dan juga tasbihnya. Jadi jangan dikira bahwa benda-benda mati itu misalnya menurut kita ya mati begitu saja, tidak. Ia hidup, dan ketika dia dibacakan sholawat dan lain sebagainya itu ada. Dibacakan Al-Quran juga memiliki reaksi, walaupun kita tidak tahu reaksinya seperti apa gitu. Ya. Nah, kita kembali kepada persoalan yang kemarin kita bahas adalah mengenai Thayyibul Kalam, Talaqatul Wajh. Itu ada catatan kita di hadisnya itu ada 3. Yang pertama disebutkan tentang apa? Kita diperintahkan untuk takut kepada neraka walaupun dengan bisik kita merotin, ya sepotong kurma, artinya bersedekah tuh. Faman lam yajid fa kalimatin thayyibatin. Kalau nggak punya untuk bersedekah, nggak punya sepotong kurma pun nggak punya, ya kurma sih memang nggak gampang, ya sepotong apalah gitu, buah-buahan apel atau apa yang ada di sini, buah mangga, buah jambu, nggak ada juga. Fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat thayyibah itu zikir dan seterusnya, itu sudah merupakan sodakoh tadi itu. Yang kedua yaitu kalimat thayyibah itu sodakoh, disebutkan dalam hadis yang keduanya itu wal kalimatut thayyibatu sodakotun. Nah, itu kalimat thayyibah itu sodakoh. Jadi memperjelas hadis yang pertama. Hadis yang ketiga, la tahqiranna minal ma'ruf fi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Nah, jangan sepelekan sesuatu yang baik itu. Sesuatu yang baik itu jangan kita anggap sepele. Yang begitu aja kan gampang, enggak. Kebaikan-kebaikan itu jangan kita sepelekan. Seperti apapun kebaikan itu. Disebutkan di sini walau antalqa akhaka biwajhi taliqin. Walaupun hanya ketika bertemu dengan teman sesama kita hanya menunjukkan wajah yang sumringah saja. Itu pun sudah kebaikan, dan jangan dikira itu kecil. Sangat besar maknanya menurut Nabi SAW, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Itu kemarin di bab ke-88 tentang Thayyibul Kalam dan Talaqatul Wajhi. Kemudian kita lanjutkan ke bab 89 mengenai anjuran, ya, istihbab bayanul kalam. Jadi anjuran untuk memperjelas pembicaraan. Jadi berbicara dengan orang itu nggak boleh gerendeng-gerendeng, nggak boleh tidak jelas, harus jelas. Apalagi jika pembicaraan itu menyangkut hal-hal yang sangat penting. Itu adabnya, etikanya, akhlaknya ketika berbicara, pembicaraannya itu harus jelas. Sehingga orang yang mendengar itu memahami. Ya, hadis pertama di bab ini atau hadis ke-696, kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Rawahul Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallam, apabila berbicara, bi kalimatin, dengan satu kalimat, a'adaha salasan, kadang-kadang diulanginya sampai 3 kali, hatta tufhama anhu, sehingga dapat dipahami. Jadi kalau ada pengulangan-pengulangan bahasa untuk memperjelas, jika itu diperlukan, maka itu perlu dilakukan. Kemudian wa iza ata ala qaumin, kalau datang kepada satu kaum, satu tempat, satu daerah, fasallama, memberi salam, alaihim, atas mereka, sallama alaihim, memberi salam kepada mereka, salasan, sampai 3 kali. Nah, kalau kita baca di tafsirnya ini di Murta'alan As-Siddiqi gitu ya,
Alana Siddiqi Dalil Falihin. Masalah 3 kali ini kalau bertemu dengan satu kaum itu ada beberapa penafsiran. Satu diantaranya ditafsirkan bahwa kalau salam 3 kali itu kepada satu tempat itu boleh jadi katanya gitu. Bukan salam yang diulang terus menerus begitu, tetapi salam pertama adalah salam isti'dzan, salam meminta izin masuk. Sama dengan orang mau masuk ke rumah orang lain salam. Nah, salam sekali nggak dijawab, kedua kali salam nggak dijawab juga, ketiga kali nggak ada yang jawab, itu pulang etikanya udah. Jangan sampai terus ketok-ketok dan sebagainya itu. Kalau etikanya 3 kali berarti sudah. Apakah yang bersangkutan ada di dalam nggak mau menjawab atau tidak dengar, jadi mungkin terganggu, ya sudah gitu. Tapi kan kita nggak ketok-ketok aja gitu ya supaya ketemu. Tapi sebetulnya etikanya 3 kali saja gitu. Nah 3 kali di sini antara lain juga katanya menurut para ulama di sini ada salam pertama, ada salam isti'dzan, minta izin memasuki satu wilayah. Assalamualaikum gitu. Aku udah ngobrol, baru menjelaskan sesuatu diawali dengan salam lagi. Salam pertama tadi isti'dzan, minta izin. Salam yang kedua itu salam tahiyatan, salam memberikan penghormatan. Yang kedua itu. Jadi pertama salam isti'dzan, izin, yang kedua tahiyatan, salam memberikan penghormatan. Nah setelah selesai salam juga, salam wada, salam perpisahan. Itu ada yang menafsirkan 3 kali demikian. Tapi ada yang mengatakan ya kalau para ustadz, para ulama ini dijawabnya kurang pas, salam lagi yang kedua kali. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Dijawab salam. Wah ini sudah 2 kali cukup bagus katanya, tapi Allah suka yang ganjil, 1 kali lagi ya itu. Bercandanya biasanya para mubalik seperti itu. Tapi memang teks-teks hadis menyebutkan ya antara lain fasallama alaihim salasan, sampai 3 kali itu Nabi SAW melakukan itu. Tetapi tadi penafsirannya macam-macam gitu. Ada yang mengatakan ya diulang-ulang, tapi yang di sini dianggap moderat pendapatnya itu tadi. Salam pertama adalah salam memasuki satu daerah, yang itu di situ Nabi seolah-olah minta izin isti'dzan kepada kampung situ. Kemudian salam yang kedua tahiyatan, Nabi menyampaikan penghormatan, sekalipun Nabi kepada yang lebih rendah pun tetap salamnya itu ada salam tahiyatan, penghormatan. Yang ketiga baru salam wadah, salam perpisahan. Dan Nabi SAW bahkan dikatakan di beberapa pertemuan yang lalu itu rasa malu karena keagungan Nabi bisa, bukan malu karena minder. Nah, minder salah, tapi malu al-haya itu karena keagungan Nabi. Orang datang ke rumah Nabi, Nabi suguhi makan, dikasih ilmu, sudah selesai kan? Menurut Al-Quran itu harus segera pulang. Jangan sampai banyak cakap kemudian mengganggu Nabi lagi, nggak boleh. Karena apa? Karena Nabi tidak akan ngusir, karena malu Nabi mengusir gitu. Jadi kita buru-buru. Fa iza ta'imtum fantashiru. Kalau sudah selesai dikasih makan sudah pulang. Jadi SMP itu kita kadang-kadang malu sudah makan pulang itu, tapi sebetulnya sudah makan pulang itu benar gitu. Benar. Sudah dikasih makan, sudah apa, masih ngobrol di situ, ganggu lagi kan gitu. Nah, itu teksnya di Quran itu tidak bagus gitu. Tidak bagus demikian. Nah, ini yang hadis pertama di bab ini atau ke-696. Kita lanjut karena ada 2 hadis. Hadis yang kedua, wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu, rawahu Abu Dawud. Kata Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-katanya itu kata-kata yang faslan, jelas. Ya, kalau kita pasal per pasalnya itu jelas gitu. Dan dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Kalau perlu diulang, tadi dikatakan di hadis yang pertama, diulang, bahkan bisa sampai 3 kali. Mungkin bahasa kita biasanya kalau kurang jelas dengan satu bahasa ditambah pakai bahasa lain. Kan ada kalimat, misalnya dalam bahasa satu daerah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu nggak pas, maka dicampur dengan bahasa daerah.
menjadi pas. Kalau orang Arab, alladzi yuwaswisu misalnya, yuwaswisu itu apa? Menimbulkan was-was maksudnya. Kata orang Sunda, oh itu artinya kacuas kaciwes. Ada orang Sunda enggak? Itu lebih dipahami misalnya oleh orang Sunda dengan istilah itu. Ya, dalam bahasa Indonesia yang membisikkan rasa was-was atau yang banyak menggoda dan seterusnya, itu mungkin menerjemahkan sesuatu itu dengan bahasa-bahasa yang paling bisa dipahami oleh orang yang ada di depannya, oleh audiensnya. Dan itu Nabi bisa melakukan itu. Karena itu Nabi menyampaikan khatibu an-nasa ala qadri uqulihim. Berkhutbahlah, berbicaralah atau khutbahilah manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Itu kan kita ngomong seenaknya, merasa kita hebat, ngomonglah dengan bahasa-bahasa yang tinggi, belum tentu dipahami orang, gitu ya. Atau menyampaikan sesuatu contoh, tapi contoh itu nggak mengena juga nggak bisa. Sebab kadang-kadang kita sendiri ketika kita tidak tahu, itu kita diberi sesuatu biasa-biasa saja. Gitu. Tapi ketika kita tahu, wah itu luar biasa. Saya mohon maaf, saya betul-betul itu tidak tahu. Saya dikasih madu bagus betul itu. Ada kawan pulang dari Australia, New Zealand ngasih madu kepada saya. Wah bagus madunya, mereknya Manuka. Saya nggak tahu Manuka itu, saya biasa aja lah gitu. Tapi begitu kemarin saya lihat on the spot, makanan termahal di dunia itu nomor 1 itu namanya madu Manuka, karena Manuka itu sejenis bunga yang hanya tumbuh dalam setahun itu hanya 1 minggu saja. Setelah itu nggak ada lagi. Dan lebah itu makan Manuka itu, lalu kemudian susah ininya, saking susahnya sangat mahal katanya. Ya termasuk sarang walet diceritakan kan, sekilo itu 40 sampai 100 ribu ya, apa namanya 100 juta ya, 100 juta maaf. 40 juta sampai 100 juta 1 kilo, itu mahal. Itu disebutkan itu Manuka itu. Saya dikasih itu Manuka, saya pikir biasa-biasa saja. Contohnya saya aja nggak tahu. Apalagi banyak orang mungkin dikasih burung perkutut yang harganya 2 miliar, petani misalnya. Dengan dikasih seekor kerbau, ya pasti dia milik kerbau. Tapi kalau yang Ustadz Agustiar mungkin tahu itu harganya 2 miliar, saya perkutut aja gitu daripada kerbau. Tapi kalau petani ya kerbau. Nah, Nabi menyampaikan bahasa-bahasa itu dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh orang gitu. Orang siapa yang mendengarkannya? Ya, karena itu Nabi kata Aisyah begitu. Sehingga orang nggak pakai tanya-tanya berulang-ulang lagi. Itu dipahami sebenarnya. Nah, itulah kemudian yang oleh para ilmuwan sekarang itu dikaji dari hadis-hadis Nabi itu. Oh ini bagian dari retorika, ngambil dari Nabi. Oh ini bagian dari cara komunikasi Nabi. Ilmunya ilmu komunikasi. Oh ini bagian daripada logika. Nah logika juga ada yang disebutkan monologika, dialogika dan seterusnya. Wah itu menjadi keilmuan-keilmuan yang panjang. Padahal di hadis-hadis memang diceritakan, oh Nabi begini menyampaikan, Nabi begini menyampaikan. Jadi seperti itu. Bab mengenai bagaimana kata-kata itu harus jelas, siapa penerimanya ya, karena itu harus jelas. Dan kita itu adalah bagian daripada adab, bagian daripada akhlak, bagian daripada etika ketika kita berbicara. Jangan sampai bicara itu panjang begitu tapi nggak ada maknanya, kata orang apa itu. Bahkan nanti akan ketemu mungkin di sini atau di yang sudah ya, saya kira belum ini, ketemu dengan hadis Nabi yang menyampaikan seseorang yang berbicara kemudian singkat, padat dan dapat dipahami, itu menandakan dalamnya keilmuan orang itu menurut Nabi. Tapi sebaliknya orang yang bertele-tele banyak, jangan itu ikan lele katanya bertele-tele, harusnya ikan sepat, ikan gabus, cepat dan bagus. Kata orang sekarang begitu. Nah, itulah menandakan orang itu berilmu, ada kedalaman ilmunya. Sampai-sampai dicontohkan khutbah sama sholat harus panjang mana gitu. Nah, kalau Nabi menyampaikan ya panjang sholatnya. Kenapa? Sholat itu ubudiyah, ibadahnya, intinya sholatnya. Sementara
khutbah itu hanya tazkirah saja, zikir gitu bahasa kitanya, tazkirah, peringatan-peringatan, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang katanya, tetapi padat isinya. Nah kita sebaliknya, sholatnya pendek 5 menit misalnya, tapi pidatonya khutbahnya setengah jam lebih itu, sampai orang lihat jam lagi, tapi khotib enak aja gitu, kan gitu. Kadang-kadang di kita begitu, tapi itulah yang memang bukan kurang dipahami sebetulnya. Para muballigh, para tokoh itu sangat paham dengan teks-teks hadis ini, tapi karena hobinya ngomong ya nggak berhenti kalau sudah ngomong. Nah, itu susahnya itu. Kadang-kadang dikasih catatan, nah tinggal sekian menit lagi, udah aneh tahu dah ntar gitu. Nah, dulu yang susah itu, mohon maaf, al-maghfurlah Pak Habibie gitu, kalau ngomong kan nggak bisa berhenti itu. Waktu ada ibu ya ibu, nggak ada ibu saya dipercaya oleh keluarga itu, kalau saya berdiri depan Pak Habibie, Anda tahu, saya udah tahu disuruh berhenti nih, 2 menit lagi lah katanya gitu. Tapi beliau itu 2 menit. Pernah satu saat juga susah betul di kamar aja, ada wapres Pak Budiono. Waduh, anaknya Pak Ilham yang lain-lain, saya disuruh menghadap. Loh, nggak mungkin saya menghadap kamar. Enggak, katanya, sudah. Saya coba ke kamar, bilang, Pak, oh iya saya 2 menit lagi mau minum obat. Disiplin seperti beliau itu, tapi harus ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yang beliau memang kira-kira menganggapnya orang ini benar mengingatkannya. Saya dianggap benar mengingatkannya. Kadang-kadang anaknya berkali-kali bolak-balik gitu. Enggak juga gitu. Saya datang, ya siap. Jadi karena orang disiplin seperti itu. Tapi kalau sudah ngomong ya memang beliau minta diingatkan karena lupa. Sudah ngomong itu lupa, bukan enggak tahu. Enggak boleh lama-lama tahu, tapi kalau sudah ngomong lupa. Nah, kita juga begitu, kadang-kadang ngomong lupa. Padahal teks-teks hadis jelas. Ngomong itu singkat, padat, berisi, itu jauh lebih baik daripada lama bertele-tele, apalagi isinya enggak ada. Sekalipun isinya ada, tetap itu tidak lebih baik dibandingkan yang singkat padat. Dan singkat dan padat itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki kedalaman ilmu. Berarti dari satu sisi ilmunya ada, tapi di sisi yang lain dia punya adab, etika. Dari yang lainnya lagi bahwa dia tahu mengendalikan pikiran, perasaan, dan sikap dalam berbicara. Dia tahu. Ya, itu. Kira itu ya, itu bagian daripada adab berbicara. Di sini adab bayanul kalam ya. Mungkin juga di bab selanjutnya itu masih terkait dengan bagaimana berbicara, bagaimana mengatur waktu dan seterusnya. Ini bagian daripada adab. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, ini mumpung masih ada waktu, karena kemarin saya nggak lihat jam, tahu-tahu sudah habis. Ini ada kira-kira berapa tuh, 7 menit ya. Kalau lihat ke depan saya ada 7 menit. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, ditambahkan. Kalau bab ini terkait dengan etika atau adab. Tadi kita bicara adab bagaimana ketika berhadapan dengan orang lain, harus tolaqatul wajhi, jadi menunjukkan muka yang manis, muka yang sumringah, muka yang baik, jangan sebaliknya, muka yang ditekuk gitu ya. Kemudian kata-kata juga harus baik dalam pembicaraan, dan di bab yang ini kata-kata itu harus jelas dan juga memiliki makna singkat, padat. Saya kira itu terkait dengan etika berbicara yang baik dan juga berperilaku yang baik, menunjukkan sikap yang baik. Jadi ada perbuatan, ada sikap, ada juga tadi yang terkait dengan zikir. Zikir itu bagian daripada kebaikan, sedekah yang di dalam hadis-hadis ini setara dianggap maknanya itu bagian daripada sedekah. Berbuka manis, berkata-kata yang baik. Kalau tidak berbuka manis, berkata-kata yang baik, berzikir gitu. Makanya ada hadis falyakul khairan aw liyasmut. Berkata-kata yang baik, atau kalau enggak diam. Nah, diamnya apa supaya setara dengan kata-kata yang baik? Zikir gitu. Di sini dikatakan zikir. Zikir itu diam tetapi setara dengan kata-kata yang baik. Dan itu insya Allah dalam teks-teks keagamaan menyelamatkan. Itu disebutkan di daerah-daerah kawasan bagian daripada Uni Soviet. Itu kan ketika negeri itu dikuasai komunisme ideologinya, itu ada wilayah-wilayah yang sekarang menjadi negara bagian, itu wilayah-wilayah Islam.
tidak terlihat mereka dalam melaksanakan ajaran agama, mereka diam, tapi mereka memang punya guru besar di bidang tasawuf yang itu mengajarkan zikir khafi, zikirnya diam, walaupun diam tapi zikir. Karena itu terselamatkan meskipun lebih dari 70 tahun dikuasai komunis, tetap Islamnya itu tidak luntur gitu. Dan tidak terlihat, tidak dapat hukuman. Karena apa? Karena zikir mereka sebetulnya diamnya itu diajari oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dengan zikir khafinya itu. Jadi itu zikir khafi menyelamatkan. Tadi kalau kita berkata yang baik, katakan yang baik, dapat pahala. Nah, kalau enggak diam, tapi diamnya supaya dapat pahala, zikir. Ya, diamnya zikir. Zikirnya mungkin khafi, dalam hati saja. Karena itu ketika di Mesir satu saat begini, Syekh itu azan gimana? Berhenti atau tidak? Oh saya katanya, azan tetap saya dengarkan, saya ngomong tapi hati kita mendengarkan. Apa namanya? Begitulah kurang lebih gitu. Jadi membagi saja katanya, biarkan azan, kita juga ngomong, tapi hati kita dengarkan azan itu, jangan sampai tidak didengarkan. Jangan sampai azan lah kita gitu, enggak. Azan tetap berlangsung, acara tetap berlangsung, tapi hati kita dengarkan azan. Nah itu luar biasa. Sekira begitu, silakan kalau ada yang ingin menanyakan atau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, baik terkait dengan etika atau adab dalam berbicara, dalam menggunakan waktu bicara, maupun dalam bersikap, berperilaku berhadapan dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Bagaimana wajah kita, jangan sampai ditekuk dan sebagainya. Yang disebut tolaqatul wajhi. Salah satu ciri dari husnul khuluq adalah tolaqatul wajhi. Ciri orang yang berakhlak yang baik adalah mukanya itu, air mukanya enak dilihatnya. Itu saja sudah ibadah. Jadi kalau ada orang lihat mukanya itu enak, baik itu, jadi orang itu sudah ibadah itu. Bagi orang yang memandangnya sudah ibadah gitu. Itu di teks-teks hadis seperti demikian. Sekira begitu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, itu satu hadis saja di bab ini yang memang ada satu hadis nih. Bab ke-90 tentang apa ini? Tentang perilaku orang soleh ketika misalnya bagaimana itu hukumnya meminta orang supaya diam. Itu disebutkan di dalam hadis ini bahwa itu memang dibolehkan, bahkan disunnahkan ya, disunnahkan gitu. Di hadis ke-698 atau hadis pertama di sini di bab ini, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada atau fi hajjatil wada. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada, ya hajinya beliau ya haji wada itu memang setelah hijrah ke Madinah, mau berangkat haji umroh tertahan, balik lagi nggak bisa satu saat, baru boleh dengan rombongan yang sangat banyak, konon bisa mencapai 100 ribuan orang gitu, bareng-bareng. Ya hajinya itu ya Rasulullah itu setelah hijrah itu satu kali, haji wada itu disebutnya. Nah ketika haji wada itu kepada Jarir bin Abdullah itu Nabi SAW menyampaikan istansitin nas. Jadi wahai Jarir gitu, biar berikanlah atau sampaikanlah kepada manusia ini, jamaah ini supaya diam, supaya tenang gitu. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, muttafaqun alaih. Di samping menyuruh tenang supaya mendengarkan, kemudian Nabi SAW menyampaikan la tarji'u ba'di kuffaran, jangan sampai setelahku nanti itu Anda sekalian kembali menjadi kafir. Oh loh, bagaimana bisa menjadi kafir ya Rasulullah? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang satu menganiaya yang lain, itu sudah tergolong kafir dari sisi sikap dan kemudian perbuatan. Mungkin i'tiqadnya tidak gitu, tapi dikatakan
sikap dan perbuatan. Saya kira demikian. Waktu Isya sudah masuk. Terima kasih. Mohon maaf walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.